Alhamdulillah. Sekarang ini, oke, ini ya. Ya, nama dan pertanyaan. Jadi nama saya Raul dan saya ingin bertanya. Namanya siapa? Raffi. Ini Raffi Ahmad. Ya, Raffi. Silakan Raffi. Siapa sebenarnya dalam berbagai G30 SPKI? Siapa dalam G30 SPKI? Boleh nggak sedikit Ustaz tanya, kenapa kamu nanya ini? Suruhan. Terima kasih atas hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pantai deh. Halo. Di pantai ya. Kalau di pantai bisa tidur-tiduran, bisa asik-asikan. Ya. Alhamdulillah di nikmatil iman wal Islam wa arsalana bi hidayatil Quran wa yaj'alana insyaallah minal mu'minin as-shalihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, tidak bisa kita menutupi bahwa forum ini hari ini tidak cukup kondusif. Artinya forum ini tidak bisa menjadikan sebagai forum belajar yang membuat kita akan melakukan sebuah dialektika pembelajaran. Karena yang ngobrol bukan hanya anak-anak, hampir semua yang ada di lingkar telinga saya harus saya perdengarkan bahwa suara tidak mengarah kepada upaya untuk menyimak penyampaian materi. Nah, sekarang saya awali dulu aja. Saya awali. Mohon apakah ada mic yang pas? Ini bekas? Bukan. Saya mau panggil anak-anak masalah ini. Anak-anak 10 orang. Saya akan dari sebelah sini dulu. Anak-anakku yang di sebelah kiri Tanjung, siapa yang pernah dengar nama orang yang sedang bicara ini? Yang pernah dengar dan pernah lihat, bukan di sini, mungkin lihat di tempat lain, atau lihat di YouTube, di mana? Sebentar ya, sebentar. Yang sebelah sini dulu. Ada anak-anak yang pernah mengenal saya sebelum bertemu di sini? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Memang saya tidak cocok untuk Mobile Legends, untuk Ragnarok. Baik, yang di sebelah sini ya anak-anak sebagainya. Atau saya akan lihat yang pertama, nanti kalau yang saya lihat dia muda remaja saya akan panggil ke depan. Yang mana yang usianya 17 sampai 25 tahunan yang pernah melihat saya di tempat lain atau di event lain atau di forum lain, saya mau lihat acung tangannya. Orang baru semua ini. Ya, saya tahu. Sebenarnya banyak yang tahu itu nggak mau. Soalnya takut. Ini ya, ini sebentar ya, semua. Saya ajak jangan berisik, bakal cuma sebentar ngobrol lagi. Saya tanya, mau ditanya, nggak ada yang ngajung tangan. Saya ceramah terus, yang lain ceramah terus. Nah, ini kan di situasi yang kita punya ini akhirnya membuat kita berada di satu
mana ruangan ini menjadi satu pertemuan yang membuat kita tidak bisa menyerap apa yang akan dibicarakan. Ini dari situasi yang membuat saya pada malam ini akan coba terus, karena ini adalah sesi ketiga dari saya hadir di majelis yang di-arrange oleh Bapak penyelenggara atau tim panitia. Maka saya akan mencoba bersesuaian saja dengan tema dulu. Nanti kita beri kesempatan, karena kelihatannya akan susah berkembang kalau saya menangkap semangat belajar teman-teman ada pada situasi sudah sering mendengarkan orang berceramah. Ya, kaji kita pada hari ini tentang persoalan komunisme. Bicara komunisme, kalau ada hubungan ini itu ada hubungan dengan Islam. Bicara komunisme, kalau itu urusannya sudah tahu. Bila ditanya siapa yang tahu, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah kenal dengan Alfian Tanjung, tidak ada angkat tangan. Nah, sekarang kalau saya tunjuk, saya panggil maju ke depan, harus mau. Itu mungkin cara yang termudah. Ya. Saya bisa bergabung di kedua saya. Jadi bergabung di sana ini. Oke. Bapak Ibu, sahabat dulu, kita akan coba berselancar di sini. Mohon izin. Saya akan panggil dulu yang masih di sini. Berikutnya saya panggil ini yang kacamata. Yang dipanggil harus tersenyum dan gembira, nggak boleh kaku. Ayo. Pemirsa sekalian, kita ada dua orang pemuda Islam yang masa depan dia akan jadi ulama atau jadi apa sudah besar nanti? Di dulu atau bisa. Oh, mau jadi ustaz. Baik. Ini kalau sudah dewasa nanti mau jadi apa? Polisi. Oh, jadi pilot apa? Pilot bawa pesawat untuk orang pergi haji atau pilot pasukan tempur jihad Islam. Oh, buat pergi haji. Baik, kita mulai ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini kita bisa berbicara dan bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak bisa, saya sudah diingatkan nanti oleh salah satu pengurus atau mungkin Pak Guru di sini. Saya sudah melihat keadaan kita ini memang keadaan yang tidak bisa diajak pengajian berpikir terlalu banyak. Maka saya jadi pengantar, nanti kita diskusi. Kita mulai dulu dari yang sebelah kanan. Sebutkan nama kamu siapa, namanya, panggilannya, dan kedua karena kita bicara soal komunisme, kalau ada kata-kata komunisme, apa yang kamu ingat? Nama dan ada apa dengan komunisme untuk pemahaman kamu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Wahdabi, bisa dipanggil dengan nama Faiz. Menurut saya komunisme itu ideologi jualannya apa
gerakan yang telah pernah membunuh para ulama. Ya. Pemberontakan PKI yang sangat dikenal luas adalah tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan PKI yang dikenal berikutnya tanggal 30 September tahun 1965. Nah, untuk anak-anak sekalian, hari ini kalian sangat berharap kalian betul-betul semampunya untuk menyimak. Bapak-bapak, ibu-ibu juga nanti saya akan bagi 2 atau 3 kelompok pertanyaan. Karena kelihatannya ada persoalan-persoalan yang membuat para ustadz-ustadz atau guru-guru yang menerangkan tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Sebetulnya materi kita hari ini adalah materi yang berhubungan dengan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Namun saya pembahasan soal sejarah perjuangan umat Islam Indonesia ini tidak cukup diberikan porsi-porsi pengantarnya waktu anak-anak ini di kelas di sekolah maupun dalam kegiatan pengajian-pengajian yang mengikutinya. Nah, saya pada hari ini akan mengajak para jamaah untuk membahas tentang kenapa soal komunisme ini tidak disadari, tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi. Mudah-mudahan pengantar ini menjadi penting, menjadi bermanfaat. Saya ulangi, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, saya tidak akan memaksa mereka menyimak, tapi saya percaya yang berminat mesti akan menyimak dengan baik. Saya ulangi, apa yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah mengapa komunisme PKI tidak disadari, tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi. Ya, ini serius saja. Ya. Maka saya akan mengawali dulu dengan pertanyaan yang saya jawab sendiri. Ya. Mengapa gerakan komunisme PKI tidak disadari, tidak dipahami, dan bahkan tidak diantisipasi? Yang pertama, pendidikan modern dengan segala kecanggihannya, ada unsur kesengajaan mengabaikan sejarah kelam, sejarah kejam, sejarah sadis daripada gerakan komunisme di seluruh dunia. Dari tahun 1917 sampai 1991, ternyata dalam catatan para ahli sejarah yang fokus tentang gerakan komunis itu mencatat ada sekitar 120 juta orang yang dibunuh oleh penguasa-penguasa yang berhaluan komunis. Nah, kalau dilihat hawa-hawanya kita cenderung ke sana. Ya, kemarin pemilu 2019 ada petugas KPPS sebanyak 700 orang sampai 994 orang meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu sebab sebenarnya. Yang kita cuma tahu petugas KPPS meninggal dunia, gitu kan? Kita nggak tahu sebabnya, nggak boleh tanya. Di negeri ini boleh bertanya, tidak boleh mempertanyakan. Jadi makanya kalau semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak-anak kita harus realistis. Anak-anak kita tidak terbiasa dengan berpikir secara sistematis, berpikir secara tematis. Walaupun saya akan membantah itu kalau tempat-tempat yang pernah saya berhubungan dengan guru-gurunya, dengan ustadz-ustadznya, dengan banyak kalangan-kalangan yang punya kesungguhan. Karena anak-anak kita ini sekarang belajar itu sebatas yang penting pelajaran itu tuntas, yang penting nilainya bagus, yang penting dia dianggap buruk. Setelah dia lupa lagi dengan yang dipelajari, urusan masing-masing. Versi lain, ada yang namanya Fatih Kocalan, seorang pakar sosiologi dari Turki. Dia sampai menyebut bahwa korban kejaman negara yang berhaluan komunis di seluruh dunia ada sekitar 250 juta orang. Kalau yang pertama itu versi yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail dalam bukunya Katastrofi Dunia. Dia menceritakan bagaimana komunisme yang ada di Rusia. Nah, betul. Ini betul aja. Komunisme itu sebetulnya bukan dari Rusia, tetapi dari seorang yang bernama Karl Marx.
karena sendiri membawa haluan komunisme bukan juga punya dia, merupakan pecahan daripada tetesan, titisan, dan lelehan daripada ideologi Zionis internasional. Jadi kalau kita buka Quran, walan tarda ankal yahudu ala nasara hatta tattabi'a millahum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang berminat, Ustaz Alfian akan meneruskan penyampaian. Bagi kalian yang mungkin kurang bisa menyerap, permintaannya mohon dibantu tidak mengeluarkan kata-kata yang mengganggu proses penyampaian. Kenapa gerakan komunisme PKI, PKC, PKUS tidak disadar dan tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi? Karena pendidikan modern di seluruh dunia sengaja mengabaikan sejarah kelam dan jejak komunisme. Kita langsung saja masuk ke bagaimana pembangunan Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina itu dibentuk pada tahun 1921, lebih telah setahun dari Indonesia. Di Indonesia namanya Partai Komunis Indonesia PKI, dibentuk tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Kalau nanti kita akan berdiskusi, dan saya pikir saya harus mengatur waktu sehingga maksimal jam setengah 10 saya harus menjadi pertemuan ini. Nah, yang jelas buat semua yang hadir, poin pertama sudah kita buka, bahwa buku-buku tidak mengkabarkan betapa sadisnya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham komunisme. Nah, supaya kita masuk, mari kita ikuti apa yang pernah dilakukan oleh para ulama kita masa lalu. Pada tahun 1957, ya, saya mengabadikan dalam buku yang saya tulis, ada pertemuan para ulama di Palembang. Pertemuan para ulama di Palembang pada tahun 1957, tepatnya tanggal 8 sampai 11 bulan September tahun 1957, yang dihadiri oleh sekitar 907 ulama-ulama dari Aceh sampai Ternate, ulama-ulama dari Aceh sampai Ambon, ulama-ulama dari Aceh sampai seluruh Nusantara. Maka dihasilkanlah keputusan yang berhubungan dengan pandangan komunisme. Mari para jamaah, anak-anak dan para pemuda-pemudi dan yang berminat, mari kita dengarkan keputusan Kongres Alim Ulama di seluruh Indonesia di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Ideologi ajaran komunisme adalah lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Ya. Jadi ada orang yang marah atau orang yang menghina, orang yang menganggap tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya, ada seorang nenek-nenek tua yang umurnya hampir 80 tahun, dia mengatakan bahwa jangan percaya dengan hari akhirat. Kira-kira itu kalau orang Islam batal tidak rukun imannya? Kafir tidak? Tidak. Jadi ada orang yang mengatakan tidak percaya dengan hari akhirat, kan karena dalam banyak keterangan amantu billah wal yaumil akhir. Apakah dalam hadis-hadis Nabi atau statement Rasulullah di banyak kesempatan sering begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini bagian yang sering tidak terpahamkan dengan baik, bagi yang berminat saya teruskan dulu, karena nanti kita akan seru. Kalau mulai ada pertanyaan, nanti kita mulai membuka kisah-kisah kekejaman gerakan komunis, dan yang perlu kita perhatikan hari ini komunis semakin sumringah karena mereka baru saja mendapatkan Kepres yang dikeluarkan tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 yang isinya mensyaratkan bahwa pemerintah harus minta maaf pada PKI, yang isinya mensiratkan. Kalau perhatikan kalimat saya ya, bukan mensuratkan. Paham kalimat saya? Kalau mensiratkan berarti tertulis atau tidak maksud di sini. Nah, kalau kita baca seluruhnya, ini mensiratkan dan mensyaratkan pemerintah harus minta maaf pada PKI. Yang kedua, pemerintah tidak boleh menyoal kalau Partai Komunis Palu Arit berkibar benderanya dan partainya dibuat kembali.
Ini sebuah kecelakaan konstitusi yang dikeluarkan dalam 1-2 minggu belakangan ini. Lalu kenapa Bapak Presiden berani mengeluarkan surat ini? Lalu pertanyaan muncul, Bapak Presiden itu siapa sih? Siapa sih bapaknya dia? Siapa sih ibunya dia? Siapakah dia? Tergantung pertanyaan. Kalau ada yang nanya, ya dibahas, ya kan? Kita sudah tahu semua. 2. Ideologi ajaran komunisme dalam lapangan politik adalah anti musyawarah. Ya, saya katakan dengan terbuka, kalau kata-kata demokrasi ini agak resisten, dan saya sebagai aktivis politik praktis, sesungguhnya mereka tidak pernah musyawarah. Misalnya, menentukan hari Pancasila 1 Juni setiap tahun itu ditetapkannya kapan? Tidak ada pembahasan. Tidak dibahas DPR RI, tidak dibahas dalam RPPU di DPR, tidak pernah ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. Ini adalah aksi sepihak memutuskan sesuatu tanpa dimusyawarahkan. Itu adalah cara-cara PKI masa lalu. Atau masyarakat dibagi traktor, ya, dulu tahun 2014, ya, ketika Pilpres selesai, warga Ngawi, warga Blitar, dan para petani-petani di Jawa Tengah, Jawa Timur itu diberikan traktor-traktor gratis. Tahu traktor? Untuk membajak sawah, ya, traktor untuk sawah dibagikan gratis kepada para petani, kepada para pembajak sawah. Tapi pas Bapak Presidennya sudah pergi, traktornya diambil lagi dan dibawa pulang oleh panitia. Bagus ya? Pulang Indonesia. Yang ketiga, ideologi dan ajaran komunisme dalam lapangan sosial menganjurkan pertentangan kelas dan perjuangan kelas. Nanti semua yang akan mendalam ini akan bisa terjawab sesuai dengan pertanyaan. Memutuskan ideologi ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Jadi penganut paham komunisme oleh para ulama yang pernah berkumpul pada tanggal 8 sampai 11 bulan September tahun 1957 dinyatakan orang yang berpaham komunisme adalah orang kafir menurut para ulama kita secara jumhur ulama. Yang kedua, barang siapa yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan tidak sah menikahkan atau dinikahkan dengan orang Islam. Hati-hati kalau nanti punya calon mantu, calon menantu, tanya dulu, kamu PKI bukan? Mohon adik-adik tidak gojekan ya. PKI bukan gojekan, PKI serius. Makanya kalau nggak paham nanya ya. Saya tidak memarahi kalian loh dari tadi. Kalian mau tidur silakan. Yang penting jangan berisik. Kalian mau nggak dengerin nggak apa-apa. Tapi jangan bahas komunis jadi gojekan. Karena anak-anak zaman sekarang banyak yang sudah mulai. Seperti saya pernah dipanggil diminta di sebuah perguruan Muhammadiyah di Jakarta Pusat. Karena ada anak SMA kelas 2 itu profil di handphone itu berlogo kalau hari. Iya. Sampai pihak kepala sekolah Muhammadiyah itu tersebut berlogo saya. Padahal itu di musim COVID, di musim orang tidak boleh berkumpul banyak. Saya bilang saya tidak akan menerangkan kalau murid-muridnya tidak dikumpulkan semua. Saya tidak mau datang karena yang namanya masker jarak-jarakan itu adalah operasi dari Zionis internasional. Karena mereka hanya menyasar masjid, menyasar pesantren. Mana ada gereja dikejar-kejar sama gugus COVID? Tidak ada. Tempat-tempat ibadah lain tidak ada yang dikejar-kejar oleh gugusnya. Itu kan cuma masjid vaksin. Mana ada vaksin? Pakai menggunakan tenaga BIN, Badan Intelijen Negara, datang ke pesantren untuk memaksa santri-santri disuntik. Itu gaya-gaya PKI. Ya. Karena di sekolah-sekolah Kristen tidak, di seminari tidak, di pusat-pusat pendidikan agama lain tidak. Kenapa hanya di Islam?
Karena musuh terberat dari komunisme PKI itu adalah hanya umat Islam. Jadi kepada siapapun yang ada di majelis ini yang menginginkan pemahaman yang mendalam dan masuk pada pemahaman yang cukup, ikuti penjelasan selanjutnya. Tidak sah dalam urusan waris mawaris, faraidnya batal, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Jadi dengan adanya fatwa ini menurut hemat saya belum pernah dicabut. Justru yang saya sayangkan, fatwa ini belum tersosialisasikan dengan luas. Ini pertemuan ulama NU, ulama Muhammadiyah, kan ulama Islam yang sudah kumpul di Palembang membahas ini. Makanya di antara hal yang membuat saya agak sedikit kurang puas, kenapa MUI tidak pernah memberikan fatwa tentang gerakan komunisme PKI yang ada? Memang PKI ada, Ustaz. Di tangan saya ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang ke-10. Penyelenggaraannya tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Data yang saya punya terakhir Kongres PKI yang ke-11 itu di Banyumas, Jawa Tengah. Dicatat baik-baik, kita berada di daerah basis PKI. Jawa Tengah, Jawa Timur itu basis PKI-nya untuk di Jawa Tengah yang dikenal adalah Klaten, Boyolali, Solo, Solo Raya secara umum, Tegal, Pekalongan, Brebes. Hampir semua daerah itu daerah PKI. Ciri bahwa daerah itu PKI adalah kalau ada pembahasan soal PKI, pertama dilarang. Saya pernah mengalami di Solo ini, baru saya mulai ikut, langsung ada yang angkat tangan, langsung tunjuk-tunjuk muka saya. Jadi ciri di masyarakat kita ada PKI-nya adalah orang tersebut tidak suka membahas tentang PKI misalnya. Yang kedua, malah berani melarang orang itu bicara. Ya, saya punya pengalaman bahwa sekalian, suatu hari saya mengisi acara tausiah Ramadan di sebuah komplek di Jakarta Barat, tepatnya di komplek Merpati. Merpati itu adalah komplek para pegawai, para pilot, para orang-orang yang terlibat dalam penerbangan Merpati. Ketika saya sedang menyampaikan tausiah membacakan ayat-ayat Quran, dari pojok bagian ibu-ibu ada yang teriak, bohong, bohong, jangan percaya sama Quran, jangan percaya sama hadis. Kita lagi ceramah, baca ayat, baca hadis, dibilang bohong. Terus dari pojok laki-laki datang seorang bapak-bapak dekat ke mimbar. Dia maksudnya melarang agar saya bicara terus. Padahal saya tidak bicara hal-hal yang berhubungan dengan PKI tidak. Saya sedang bicara tentang kepemimpinan Islam dan bla 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 bla. Karena saya dididik oleh sebuah gerakan pelajar Islam sejak SMA tahun 80-an. Saya di cuma dididik itu tidak mau berhenti. Tujuan dia biar saya turun dengan ceramah terus. Nah, para jemaah semua, saya ceritakan cerita yang saya alami ini dengan segmen begini berikut. Sebelum saya turun ceramah, saya bilang pada jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang usianya 70 tahun, yang usianya 80 tahun, yang usianya 90 tahun, saya mohon untuk tidak pulang dulu. Nanti setelah selesai sholat, selesai witir, saya ingin sedikit berkonsultasi. Karena saya umumkan, maka jamaah ini penasaran. Sehingga 90% jamaah sholat tarawih malam itu tidak pulang. Yang pulang mungkin karena dia sudah terlalu lapar, di suasana puasa belum makan, pada pulang. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikuti kisah saya berikut ini. Akhirnya saya mulai omongan. Karena bapak-bapak yang umur 70, 80, 90 tahun itu ada sekitar 9 orang kurang lebih. Yang lain dia ya, saya tanya pada bapak-bapak yang usia 70-an, 80-an, 90-an. Di situ waktu saya ceramah di Jakarta Barat itu. Anak
Ibu yang tadi teriak-teriak bohong Al-Quran, bohong hadis, itu anak siapa? Saya tanya begitu Pak. Tuh. Dia bilang, Ustaz, kami mohon maaf, kami malu dengan adanya dia bapak yang dulu PKI. Terus tadi bapak-bapak yang datang-datang dari dekat mimbar ingin menyuruh saya turun dari mimbar, itu siapa? Dia bukan kakak beradik, bapak dan ibunya PKI. Saya juga tidak tahu jamaah kenapa saya kok berinisiatif untuk membuat pertemuan khusus dengan para sesepuh. Karena saya mengumumkan terbuka, ini jamaah dengar semua. Nah, jadi kalau malam ini ada anak-anak remaja Islam tidak suka dan tidak mau menyimak pembahasan soal PKI, jangan-jangan dia anak atau cucunya PKI. Tinggal begitu aja kan? Ya, malah main-main, gojek-gojekan, ya. Udah, sekarang tinggal aja. Kalau memang kalian tak mau dengar, diam tidur kalau udah diam dah. Jangan berisik. Kalau berisik, jangan-jangan lu anak PKI lo, cucu PKI lo. Oke, kita teruskan. Poin kedua, mengapa komunisme PKI tidak disadari dan tidak dipahami serta tidak diantisipasi? Yang kedua, adanya upaya untuk menghalangi suara yang mengekspos watak asli PKI, komunisme secara umum. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada tidak di masyarakat yang bicara begitu? Banyak atau sedikit? Ada nggak jamaah yang suka musik bicara yang begitu? Nah, itu adalah benih-benih ateis komunis. Iya dong. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Bagaimana bisa kita bayangkan ini begitu kalau perhatikan, karena omongan-omongan yang bersifat canda ini sebenarnya harus dipahami. Itu kalau kata Imam Al-Ghazali, ucapan seseorang itu tergantung jiwanya. Jadi yang kedua, menghalangi suara yang mengekspos watak asli PKI. Saya tadi pagi mendapatkan kabar dari tim manajemen saya di tingkat pusat, ya, bagi adik-adik yang belum kenal saya. Nama saya Alfian Tanjung, dan memang saya ada di sini adalah bagian, kalau menurut guru saya tadi, untuk ditugaskan Alfian untuk ini apa ya? Itu jelaskan juga ya, ditugaskan. Makanya saya ketemu beliau masih punya utang, belum menghadap dan belum ngobrol tempat kata. Sebenarnya dan juga sepakat dulu. Jadi gerakan komunis itu merupakan sebuah gerakan yang sedang bergerak sangat serius. Tadi pagi saya dapat kabar bahwasanya ada sebuah video di YouTube yang memuat pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 2013 saat hari ulang tahun RI yang ke-68 di sebuah partai tertentu yang warnanya merah. Mereka mengibarkan bendera Palu Arit bersamaan dengan bendera merah putih. Paham sampai di sini? Yang warnanya merah paham? Nanti jawab, tenang aja. Pertanyaannya kan gini, kenapa video yang sudah ditaruh kurang lebih hampir 10 tahun, 9 tahun itu ada di YouTube? Makanya saya lagi berpesan pada jaringan saya untuk mengambil yang sudah didownload. Karena waktu itu Ahmad Basara sebagai salah satu pimpinan dari partai tersebut itu kalah menetralisir, karena di saat hari 17 Agustus tahun 2013, di saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-68, di kantor partai yang berwarna merah itu mengibarkan bendera dua buah, yang satu berlambang Palu Arit, yang satu berlambang merah putih. Kalau ada partai mengibarkan bendera Palu Arit, kira-kira itu cenderung apa cenderung? Atau malah sudah? Tergantung pertanyaan. Ya, ini siap-siap nih. Ya, nanti kan kita siapin nih. Sekarang 2009, kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak bermutu. Setelah lain nanya, saya dulu kan bermutu ya, jawab lah. Ya, nanya-nanya harus pikir-pikir dari sekarang. Yang ketiga, mengapa komunisme PKI tidak disadari dan tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi?
Yang ketiga, mereka menggunakan teori indah untuk menutupi watak aslinya. Nanti kalau saya menang, orang pengangguran digaji. Nanti semua butuh selama saya memimpin BBM tidak akan pernah naik. Ada nggak yang begitu dong? Persis banget ini, persis banget. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Wah, ada utang negara 7.000. Kalau udah itu kan selesai, kalau kita lagi. Jadi saya ulangi ya, menggunakan teori indah untuk menutupi watak asli komunis. Selalu bicaranya manis. Jadi ada dari kelompok putih menyebutnya the king of lip service. Ya, putih loh, bukan saya yang ngomong, anak-anak putih. Oke, yang keempat, mengapa komunisme PKI tidak disadari, tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi? Partai Komunis tidak pernah mengakui kejahatan yang pernah mereka lakukan. Baik ya, saya mulai dengan satu. Saya bawa buku ini sebenarnya harus sampai kepada sebuah kesadaran bagi yang pernah punya, tolong dibaca lagi. Bagi yang belum punya, mungkin bisa pinjam sama teman yang punya. Bagi yang ingin punya, nanti bisa tanya sama dia. Buku ini berjudul Banjir Darah, Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan Kaum Muslimin. Di mana? Di Indonesia. Namanya PKI, Partai Komunis. Apa saja yang bisa kita baca dari sini? Satu di antaranya adalah dibunuhnya seorang yang bernama Otto Iskandar-Dinata. Kalau kita baca buku sejarah perjuangan bangsa, kita akan jumpa seorang Menteri Pertahanan pada tahun 1951 yang bernama Otto Iskandar-Dinata. Itu kepalanya dipenggal sampai lepas dari batang lehernya. Itu kepalanya saja dilarung di sungai atau kali Cisadane yang bergerak dari ujung Banten sampai melintas Jakarta Barat di Jakarta. Yang kedua, pada tanggal sekitar bulan Juni dan Juli tahun 1948, penyerbuan ke pesantren PSN Tangerang yang ada di Magetan. Mereka menyerbu, mereka membunuh, bahkan membelah kepala Bapak Kiai Haji Mursyid, dibelah kepalanya, dan santrinya sebanyak 108 orang bersama ustaz-ustaznya digabung total sekian jumlahnya, dimasukkan ke dalam lubang yang lubangnya lubangnya cuma 12 meter. 12 meter dimasukkan 108 orang. Pada tanggal 13 bulan September tahun 1948, orang-orang PKI menangkap seorang gubernur Jawa Timur yang bernama Suryo. RN Suryo, gubernur Jawa Timur, ditangkap. Gubernur ditangkap sama laskar Satgas Partai PKI. Maka Pak Gubernur diikat, ini kerak leher itu diikat tali, diseret dengan menggunakan truk selama sejauh 10 km sehingga badannya luka parah, daging-dagingnya melepas dari tulang-tulangnya. Dalam posisi seperti itu dimutilasi. Mutilasi dipotong-potong. Ya, ini terus terang yang saya ingin katakan buat kalian semua. Sebenarnya kita juga ada nih cerita Ibu Susi ya. Ibu Susi, pembantu rumah tangga, cerita-cerita dong. Katanya di belakang bunker ada gini, tapi itu tidak ada yang bahas. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas jelas nih awal-awalnya ini. Ya, Banjir Darah ada 47 kisah-kisah yang tentu bisa dibaca bagi yang punya, bagi yang bisa pinjam dari temannya, dan bagi yang bisa mengakses. Kalau belum hari ini, nanti bisa beli di toko buku online. Oke. Jadi yang keempat, Partai Komunis tidak pernah mengakui kerja kejahatan masa lalu. Contohnya siapa? PKI. Sekarang orang-orang PKI mendapatkan SKKPH. Apa SKKPH? Surat keterangan korban HAM berat. Bayangkan para jamaah dan adik-adik, orang yang pernah membakar pesantren Gontor, orang yang pernah menghancurkan pesantren Lirboyo, orang yang pernah menyerbu anak-anak PII, pelajar Islam Indonesia pada tanggal 13-14 bulan Januari tahun 1965, mereka menyerbu anak-anak yang sedang mengadakan pesantren di
intermediate atau pesantren mental training, sebanyak 3.000 pemuda rakyat, pemuda PKI menyerbu orang yang sedang sholat subuh. Seluruh jamaah diusir sehingga bubar sholat subuhnya. Yang laki-laki diikat dan disisa dengan diseret, Al-Quran dikumpulkan, dimasukkan dalam karung, dikencingi, kemudian disiram bensin atau minyak tanah, dibakar, dan perempuan-perempuan diperlakukan dengan tidak senonoh. Itu terjadi di Kanigoro, dikenal dengan istilah Kanigoro Five. Jadi kelompok-kelompok PKI itu sudah menunjukkan tampakan-tampakan mereka seperti pada tanggal 13 bulan November tahun 1998 di halaman perguruan tinggi Kristen UKI di Jakarta Timur. Mereka menyergap seorang santri dari Ambon yang ikut aksi bersama dengan rombongan Pak Swakarsa. Santri itu ditelanjangi, kemudian alat kemaluan itu ditusuk dengan bambu, mukanya ditutup dengan bambu, makanya dalam keadaan hidup. Dan akhirnya dia mati tempat dalam keadaan telanjang bulat, disisa oleh kelompok-kelompok daripada kelompok Korkot, Garkot, Kopra, Kampret, Sampret, ya. Itu semua. Jadi sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ini kesempatan untuk menyimak, kesempatan untuk memahami. Yang terakhir, mengapa komunisme PKI tidak disadari, tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi. Yang kelima, selalu berbohong, menebar fitnah, kebencian, ancaman pada lawan politik. Ya, dengan contoh ini yang bicara. Ada udah tahu siapa nama saya? Sudah. Siapa? Siapa yang tanya? Ibu-ibu bapak sekalian, saya masuk bicara karena dua kasus. Kasus pertama saya berceramah tentang bahaya penjajahan Cina. Kasus kedua, Twitter saya yang menuliskan bahwa 85% yang memilih PDI Perjuangan adalah PKI. Nanti dulu jangan ketawa-ketawa, ini ada, saya dosen, saya ini dosen 30 tahun, saya nggak mungkin bicara kalau saya nggak punya data. Bahaya penjajahan Cina saya terangkan dari penguasaan tanah, saya terangkan dari berbagai penguasaan bisnis di semua negeri kita. Ini kalau kita urai bisa panjang, tapi waktu kita tinggal 20 menit per dialog. Jadi yang ketawa-ketawa saya tunggu pertanyaan. Nah, jadi kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham komunis itu memang sangat keterlaluan. Kasus saya yang kedua bermula dari wawancara orang yang bernama Rika Ciptani. Rika Ciptani diwawancara oleh stasiun televisi, nanti bisa dilihat di YouTube, masih ada itu kalau belum dihilangkan. Ya, kalau belum dibebas, belum dicabut oleh YouTube atas permintaan siapa tahu. Pada tahun 2002 di televisi La TV, boleh saya lihat La TV 2002 pada wawancara Rika Ciptani, atau nanti lihat di channel saya yang sekarang, ya. Malam ini tentang 20 tahun kader PKI di anggota DPR. Ada ya, nanti bisa dilihat, bisa di-searching supaya pengetahuannya jelas, potong-potong. Apa yang terjadi? Saya mengambil data dari Rika Ciptani yang berwawancara dengan La TV. La TV itu adalah stasiun televisi sebelum berubah namanya menjadi TV One. Apa wawancaranya? Rika Ciptani itu adalah seorang anak yang bapaknya berasal dari Solo. Bapaknya dulu berdahara dari DPC PKI, bukan PKI Perjuangan, PKI beneran. Ya, PKI dulu tahun 50-an. Jadi Rika itu punya ayah bendahara PKI dari Solo tahun 1950. Apa kerja dia? Pertama dia menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002, dan buku yang kedua berjudul Anak PKI Masuk Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Jadi Rika Ciptani mengatakan dengan si pewawancara bahwasanya yang coblos PDI Perjuangan 15 juta orang adalah dari keluarga PKI, bukan kata saya. Saya menyatakan pernyataan dia. Itu kalau para jamaah dan pemirsa yang menyimak tahu, sidang saya itu ditutup tanggal 30 Mei tahun 2018. Setelah melalui rangkaian persidangan
Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan sesuatu demi kebaikan bangsa dan negara bukanlah tindakan kriminal, maka Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Jadi saya dua kasus, yang satu eksepsi diterima alias proses harus dihentikan, yang satu kondisinya bebas. Ayo anak-anak yang sekolah, anak-anak SMP dan SMA, 0 tambah 0 sama dengan yang dialami Ustaz Alfian Tanjung, 0 tambah 0 sama dengan. Jadi saya difonis 4 tahun penjara. Ya, sudah saya jalani. Saya ini masuk penjara. Pulang dari penjara, akhirnya cerita sejarah saya ada di sini. Makanya deh nanti kalau kamu nggak mau nanya, kamu nggak ngerti. Bayangin kok, Profesor Doktor PKI masuk penjara. Kan aneh kan? Saya kan menerangkan bahaya PKI sama dengan ibu, bapak kalau ada sekitar motor, lalu motornya dicuri orang, lalu ada dia. Mari. Kira-kira yang ditangkap yang mencuri motor atau yang memberitahu? Itulah Indonesia. Ya. Jadi saya mengalami itu. Jadi saya bukan sedang mengeluh ya ibu ya. Ada semua saya cuma memberi kabar. Proses hukum yang saya alami 0 tambah 0 sama dengan 4. Udah, memang udah nggak keluar di negeri ini, tanda-tanda negara berhaluan komunis. Yang memponis seenaknya, yang menangkap seenaknya, yang membunuh seenaknya. Itu adalah negara-negara berhaluan otoriter yang cenderung dimotori oleh paham-paham ateis komunis sebagai filosofi antroposentrisme. Sayang sekali para pemirsa, para jamaah semua, waktu kita tinggal 22 menit. Saya harus disiplin karena pada kajian kita bulan lalu teringsut sampai jam 10, akhirnya ibu-ibu ini ngeluh kemalaman. Sekarang belum setengah 10. Siapa berani angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Ibu-ibu nggak berani, nggak apa-apa. Bapak-bapak nggak ada yang berani, udah berani semua. Udah nih anak semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu diikhlaskan ya, anak-anak ya. Oke, yang bertanya berdiri semua, nggak apa-apa ya. Kamu kan lihat di tangan kan? Iya loh. Itu namanya main-main. Ayo mas ini. Dapat lagi. Dapat lagi. Ada 2 orang nih. Oh ya. Oh ya di sana. Ayo deh, ayo. Ayo. Kamu jawab dong. Tadi di sini ada 2 orang. Saya marah ya. Kalau ada main-main saya tempelin nanti. Begini-begini, tapi ternyata main-main nggak boleh, itu namanya menghina guru. Suruh ada permintaannya kan siapa yang mau bertanya? Karena nggak apa-apa, tapi main-main nggak sopan. Nyalain nggak bisa marah. Satu lagi, ibu-ibu ada? Boleh pakai kertas, ibu jangan menganggap sepele. Ibu juga penting untuk bertanya satu yang tak dipahami. Nggak ada tempe. Nih. Jadi itu yang akan cerita. Pertanyaan. Orang itu. Ya, mulai sekarang nama dan pertanyaan. Panggilan aja. Sekarang ini, ini. Oke, ini ya. Ya, nama dan pertanyaan. Jadi nama saya Rafa dan saya ingin bertanya. Namanya siapa? Raffi. Ini Raffi Ahmad. Raffi. Silakan Raffi. Siapa sebenarnya dalam berbagai G30 SPKI? Siapa dalam G30 SPKI? Boleh kasih pesertanya? Kenapa kamu nanya ini? Disuruh tenang. Terima kasih. Atas hubungannya. Kedua. Apa dulu? Orang dulu bos itu kan punya saya. Ya, nama? Nama saya ada yang lain. Ya, Kenapa? Pak, PKI itu tidak diusir terus apa
ada yang namanya nasionalis Islam komunis. Dan kalau cara PKI sekarang berkembang yang nyoblos seperti itu PKI, berarti nasionalis itu berhasil kan, nasionalis Islam komunis, dan PKI itu nyoblos seperti itu yang dunia itu PNI. Bentar. Kalau saya nanya nih, jawabnya nggak boleh bertele-tele. Kamu termasuk yang senang atau tidak kalau PKI dibagi? Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sebutkan bisa sekali. Saya yang bertanya, walaupun komunis itu apa itu punya tujuan baik untuk apa? Kaum miskin, kaum berkelanjutan, tapi kok cara PKI itu kok kayak sekolah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak sekalian, dan saya hari ini benar-benar terhibur karena penanya-penanyanya semuanya the community of Indonesia. Takbir! Bukan semua, takbir! Takbir! Lawan PKI! Siapa lawan PKI? Yang banyak PKI! Kami PKI! Takbir! Siapakah dalam yang punya SPKI? Pemirsa, kita akan jelaskan gerakan 30 September. Rencana orang-orang PKI untuk merebut Indonesia setelah gagal pada pemberontakan 18 September 1948, kemudian mereka berdiam sejenak sambil menahan napas panjang, kemudian mereka ikut pemilu tahun 1955, mereka berhasil ranking keempat dari partai-partai yang ada. Ranking pertama Masyumi, PNI dengan tipis suara menang daripada Masyumi. Setelah Masyumi ada NU, di bawah NU ada PKI. Apa itu PNI? PNI Partai Nasionalis Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Apa itu Masyumi? Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang didirikan oleh NU dan Muhammadiyah pada tanggal 7 November tahun 1945. Apa itu NU? NU itu lembaga Satuan Nahdlatul Ulama yang pada musim pemilu 55 muncul sebagai yang namanya partai. Ya, di NU pada saat itu bernama Partai NU. Itulah mengapa kemudian bergabung dengan nama Nasako. Nasako itu nasionalisnya adalah TNI, agamanya adalah NU, dan komunisnya adalah PKI. Nah, ini penting diketahui. Sekarang Nasako menjadi dua, nasionalisnya adalah PKI Perjuangan, agamanya adalah Islam Nusantara, komunisnya adalah PRD dan teman-temannya. Ini pemilu besok ini ada PRD, kalau bukan lolos ya, ada Partai Prima, ada banyak partai-partai baru ini adalah banyak yang didukung oleh anak-anak dan cucu-cucu PKI. Ya, ini saya bisa bertanggung jawabkan secara akademis. Nah, lalu tanya tadi siapa dalam jalur PKI? Setelah dia gagal dalam pemilihan umum untuk ranking pertama, tapi kemudian dapat ranking keempat, maka sekitar tahun 1950-an, 56, kita semua mendengar Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta mengundurkan diri karena perseteruan antara kelompok komunis dengan Hatta yang dianggap membuat satu situasi yang membuat mereka celaka pada kegagalan kudeta tahun 48. Nah, tahun 1959 diadakan yang namanya pembubaran konstituante. Pembubaran konstituante itu mengakibatkan PKI semakin mesra dengan PNI, semakin mesra dengan Soekarno. Makanya PNI terbagi dua, ada PNI ASU. ASU ini Ali Surahman.
ini PNI yang PKI, ada PNI Kosa Maliki, Kosa Usek. Jadi dia adalah kelompok PKI yang non PKI, PNI yang non PKI. Itu dia, kalau nggak diikuti alur jawaban saya nanti kalian nggak bisa, ya anak-anak yang bertanya maksud saya tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan dalam ini. Nah, pemberontakan PKI itu setelah gagal tahun 48 itu pemilu tahun 55 itu tanda tanya, kok partai yang pernah berontak tidak dibubarkan? Sementara FPI, Front Pembela Islam sudah dibubarkan. Pertanyaan kita, FPI dibubarkan karena apa? Apa kesalahan FPI? Kan kalau dibubarkan kan orang mesti punya kesalahan fatal. Coba saya tanya sama kamu ini, apa kesalahan FPI sampai dibubarkan? Tidak tahu. Nah iya, saya nggak tahu sama. Saya nanya sama kamu, saya nggak tahu. Ya, jadi lucu kan? FPI dibubarkan karena kelompok komunis, kelompok Cina, para oligarki dan para jaringan-jaringan maksiat tidak suka dengan keberadaan FPI, maka FPI dibubarkan. FPI dibubarkan karena bukan melanggar hukum, tetapi karena bikin takut para pelanggar hukum. Jadi hari ini para pelanggar hukum sekarang dewek semau sendiri. Nah, kelompok PKI itu menginginkan pemberontakan itu tahun 1971. Jadi mereka ingin mengambil pemerintahan Indonesia tahun 1971. Karena kedekatan mereka dengan Soekarno sejak tahun 1959, tahun 1960 berhasil membubarkan Masyumi. Masyumi ini adalah sebuah partai yang besar dan kuat. Dia menang di 73% dapil. Dari dapil yang ada dari Sumatera sampai Irian. Tapi Irian karena ada konflik dengan Belanda sampai Ambon itu masih menang 73%. Jadi pemberontakan PKI tahun 1965 ini merupakan sebuah bentuk aborsi karena mereka memandang sudah kuat. Tahun 1963 mereka membubarkan GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Tahun 1963 mereka ingin membubarkan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Maka untuk itu pimpinan pusat atau pengurus besar Muhammadiyah membentuk yang bernama IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dilahirkan tanggal 14 Maret tahun 1965 itu atau 64 itu dalam rangka untuk mengantisipasi kalau sampai HMI dibubarkan. Jadi kepada semua yang hadir di sini saya memaklumi ya bahwa mungkin pembicaraan ini bagian baru benar tempo. Nah, pemberontakan PKI itu sebetulnya gampang jawabnya. Dari mana pertanyaan pertama? Kenapa mana? Begini deh ya, saya sudah beritahu saja. Siapa dalam G13 PKI? Dalam dan pelaku G30 SPKI adalah PKI. Iya. Oh, saya bisa. Nanti adanya harus berani. Nanti kalau mentok bilang kata siapa? Kata Ustaz Alfian tadi. Ya, siapa yang begitu-begitu suruh beradu sama saya. Ya. Karena ini permainan kelompok-kelompok sosialis, kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok Kristen kemudian mereka memandang bahwa gerakan PKI ini merupakan permainan-permainan tidak. Ada versi banyak iya, tetapi rumusnya PKI berontak karena kemauan dia untuk merebut pemberontakan yang gagal tahun 48. Buktinya apa? Silakan baca di buku Bahaya Komunisme terbitan tahun 1967 yang dikarang oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Dr. Baharudin Nova, halaman 21 di alinea keempat dikatakan bahwa sesungguhnya kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 merupakan pemanasan warming up. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 1965 merupakan general repetisi, pengulangan, dan kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Dengan berat hati para jamaah, hari ini kita sudah berada di zona negara yang beraroma komunisme. Seperti di ruangan ini ada yang kentut, blus, baunya busuk. Karena saya tanya, ada orang kentut, baunya busuk. Pertanyaan pertama, saya tanya sama antum deh. Ketika orang baukan dengan bau kentut, ada yang kentut nggak? Ada yang kentut nggak? Ada. Ada. Kita kan nggak bisa menunjuk orang sembarangan. Ya.
sekarang lihat, ada nggak yang suka menghina ulama? Ada nggak yang injek-injek Al-Quran? Ada nggak yang robek-robek Al-Quran dibuang di ruang tengah masjid? Ada, saya bisa terangkan satu-satu itu. Bagaimana mereka bakar pesantren Muhammadiyah dilakukan? Bagaimana mereka lemparkan 5 buah bom berhari-hari yang berbeda di Mandailing Natal? Bagaimana tanggal 27 Februari tahun 2022 mereka mematahkan dan menghancurkan pelan perguruan Muhammadiyah? Bagaimana mereka memotong kepala anjing dan kepala itu taruh di tengah masjid? Bagaimana di Padang Pariaman mereka menggunting-gunting, merobek-robek Quran dan Quran dihamburkan di tengah ruangan masjid? Jadi kelakuan-kelakuan ala komunis PKI itu sudah terjadi di mana-mana. Seminggu sebelum Lebaran tahun 2021, tepatnya tanggal 7 bulan Mei tahun 2021, kita sangat tahu di daerah di Sumatera Selatan ada seorang imam yang dipukuli oleh jamaah yang masih bergerak dari sat ke-9. Dari sat belakang bisa bergerak. Kalau kita hitung sejak tahun 2021-2022 dimulai dengan penembakan mati Ustadz Alex yang ada di Pinang, yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Ya, kemudian ada Ustadz Syahid, ya, Ustadz Syahid sedang menyampaikan tausiah zuhud di Batam. Si Ustadz lagi berceramah, lalu ada jamaah yang melompat dan mengejar sang Ustadz. Ustadz Jamaludin di Bekasi itu punggungnya dibelah dengan samurai. Itu semua terjadi tahun 2022, bukan zaman dulu. Jadi kalau saya katakan bahwa PKI ini adalah dalang dan pelaku. Kenapa mereka merasa percaya diri? Karena mereka sudah dekat dengan Soekarno. Sejak ulang tahun PKI yang ke-45 dilangsungkan di GBK, Gelora Bung Karno yang ada di Senayan. Kenapa PKI itu bisa digagalkan? Karena PKI bertentangan dengan orang-orang yang beriman. Maka musuh PKI yang terberat adalah orang-orang yang rajin sholat 5 waktu, orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang-orang yang yakin akan hari akhirat, orang-orang yang suka membela kepentingan Islam. Jadi hari ini ada sekitar 3.000 ustaz, 3.000 tokoh-tokoh Islam dalam penjara. Kira-kira menurut adik-adik, menurut ibu-ibu, menurut jamaah, menurut bapak-bapak yang hobi memenjarakan ulama dan memenjarakan tokoh Islam, kira-kira itu musuh Islam atau teman orang Islam? Kemungkinan besar nggak berhaluan komunis. Kemungkinan besar apa tidak? Tidak. Oke ya. Jadi kata kuncinya G13 PKI, dalangnya adalah PKI, pelakunya adalah PKI. Kata siapa? Kata Ustaz Alfian tadi. Ya. Kenapa saya jawab begitu? Nanti panjang lagi neranginnya. Biar tuh orang itu berada pada saya nanti saya bantu saya yang kedua. Nah, saya mau teruskan atau tidak dari 5 menit lagi. Saya mohon jangan pergi semua nih, itu udah habis. Ya. Maksud saya gini, jangan, ini kan kesannya saya disuruh ngomong lalu kalian pergi. Saya terus terang aja, bukan marah, mendingan jangan ada di sini dari tadi. Nggak sopan, nggak belajar tentang mukalim di Islam. Buat apa kita mau diokor, tapi kita pesantren, tapi saya komplain ini. Ini anak-anak gak usah ikut tadi kamar aja semua. Ngapain lo di sini doang harus tinggalin? Ya, disuruh ada. Ya, udah ya, saya pikir yang hadir sabar, masih 2 lagi pertanyaan, sudah 5 menit selesai. Kenapa PKI dimusuhi? Kita tidak pernah memusuhi PKI, justru PKI telah membuat kita tidak sanggup membiarkan mereka berbuat. Mereka bisa tangkap orang yang bernama Profesor Dr. Hamka, Kiai Haji Ghazali Sahlan, Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, banyak ulama-ulama besar tahun 1993 dan 64 ditangkap. Apa dalam sebuah biografi, buku harian daripada Profesor Hamka, andaikan aku tak punya kekuatan untuk selalu memohon pertolongan Allah, mungkin aku sudah membunuh. Karena ada orang yang bernama Subandrio. Subandrio itu badan intelijen DPI PKI. DPI itu badan pendidikan intelijen yang dimiliki oleh kelompok PKI saat itu. Dia orang PKI. Jadi dia telah menangkap ustaz-ustaz di seluruh Indonesia. Ulama-ulama yang terkenal seperti Hamka dihukum 4 tahun penjara dan disiksa dengan sangat mengerikan. Dari yang namanya kemaluan yang disetrum, yang namanya kakinya dikasih tambah dengan bambu, ya, bahkan kuku ditusuk dengan kucing,
kelakuan-kelakuan itu diulang terhadap korban yang mengalami peristiwa aksi tanggal 21 sampai 22 Mei tahun 2019. Karena ada sekitar 889 ustadz-ustadz, pimpinan pesantren, anak-anak kelompok Islam yang ditangkap dan disiksa dengan mengerikan, termasuk dibunuhnya Harun Ar-Rasyid yang masih SMP kelas 2, itu kepalanya dijam oleh brimob dan ditembak di hadapan orang banyak. Anak kecil SMP kelas 2 ditembak dengan senapan besi di hadapan orang banyak. Jadi PKI ini musuhi bukan karena kita memusuhi, justru PKI harus dihabisi. Karena kalau tidak dia akan menghabisi, mereka akan membunuh terus. Ya, saya begitu sampai memasuki tahun 2020 tokoh-tokoh Islam, umat Islam, kaum pribumi Muslim yang mati terbunuh dengan berbagai sebab total sudah mendekati angka 60.000 orang dari tahun 1998 sampai tahun 2022. Ya, kalau waktunya cukup, forumnya cukup, saya sudah terangkan juga dari pengakuan-pengakuannya. Nah, yang terakhirnya, komunis itu kejam. Ya, kalau tidak kejam dia tidak berkuasa. Karena komunisme itu adalah ajaran yang berdimensi antroposentrisme. Kebenaran komunis berdasarkan apa kata pemimpin, bukan kata kebenaran. Kalau kita dalam Islam akan merujuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Allah dan untuk itu janganlah engkau ragu-ragu. Jadi para jamaah semua, komunisme ini memang tidak akan pernah bisa menang selama masih ada masjid, selama masih ada pengajian, selama masih ada kajian tafsir Quran, selama masih ada materi akidah. Maka dari itu masjid-masjid harus ditutup. Jadi upaya menutup masjid sejak zaman 2020-2021 itu adalah operasi gerakan Zionisme komunisme. Saya yang umat Islamnya nggak ngerti, nggak sadar, nggak berani, takut semua. Kenapa masjid harus ditutup sementara pasar Klewer buka? Kenapa masjid harus ditutup? Pasar Tanabang dibuka, pasar Turi dibuka, pasar rame, stasiun rame, lapangan sepak bola Manahan rame, apalagi Bandara Soekarno-Hatta rame, Bandara Adi Soekarno rame, bandara rame, kami masjid tidak boleh diisi. Sama dengan di Jakarta, pasar Tanah Abang ratusan ribu orang, pasar Senen ratusan ribu orang, itu tetap dengan Istiqlal. Istiqlal yang ada di Jakarta yang daya tampungnya sekitar 200.000 orang. Sholat Idul Fitri tahun 2021, sholat Idul Fitri tahun 2020 dan 2021 tidak ada sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta. Bagus ya? Itulah Indonesia. Jadi kalau diteruskan, komunisme ini adalah ajaran yang menyatakan komunisme hari ini bentuknya beragam. Ada yang disebut dengan komunis putih. Komunis putih ini dimulai dengan penggemblengan kader-kader dari UIN. Ya, ada yang namanya Aswan. Aswan itu adalah anak kader yang berasal dari Universitas Islam Negeri yang ada di Medan Sumatera Utara. Nah, turun ke bawah kita akan pernah mendengar orang yang namanya Andi Arief. Andi Arief itu adalah kader PKI yang sekarang dipejabat dan anggota partai tertentu yang dia merupakan pelanjut daripada Sulisman. Setelah Musuh, habis Musuh itu DNID, habis DNID itu Sulisman, habis Sulisman nanti ada Mira Mahardika. Mira Mahardika itu satu nama 4 orang, satu di antaranya bernama Andi Arief. Jadi kelompok-kelompok PKI itu sekarang ada di berbagai partai. Ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi polri, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi aktivis, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi biru BUMN. Jadi kita bisa pahami, hari sebetulnya kita sudah terlambat. Kelompok-kelompok PKI sudah ada di mana-mana, makanya mereka selalu menyalahkan umat Islam. Dikit-dikit kita yang salah, dikit-dikit kita dibilang teroris, dikit-dikit dibilang radikal, dikit-dikit dibilang radikal, kita terus yang salah. Sementara kita aja tidak mau kompak. Apa sebabnya saya tidak tahu. Ayat ini bukan buat kita, tapi ada pada kita. Tak satu
jami'an wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Ayat ini buat orang kafir. Nah, waktu kita sudah terlewat 2 menit, pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kita akan minta salah satu dosen UNS untuk menyampaikan program terdekatnya kepada Ustadz Canggih agar maju depan menyampaikan pengumuman kegiatan terdekat. Silakan, Canggih. Jangan lebih dari 2 menit ya. Ini karena pemirsa nggak mau lama-lama. Bukan ringkas, padat, jelas. Yang nampak tenang lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda jamaah sekalian yang pemuda-pemudi terutama dan anak-anak remaja, bapak-bapak, ibu juga untuk menghadiri acara gabungan gerakan subuh gabungan yang dulu pernah kita laksanakan di Masjid Mujahidin. Itu kita laksanakan lagi di Masjid Sudarmiah Rais Kampus 2 UNS. Jadi nanti di sana kita akan mengadakan gerakan subuh gabungan lagi yang kedua, yang dulu kita pernah laksanakan di Masjid Mujahidin dulu. Mungkin beberapa sudah mengikuti ya di sana. Diharapkan untuk datang dalam menghadiri acara ini. Nanti ada pemateri Ustadz Nasiruddin dan yang memoderatori Ustadz Alfian Tanjung. Mungkin karena 1 menit ini cukup sekian dari saya. Semoga nanti bisa hadir semua. Pamflet sebagian sudah saya bawakan nanti untuk dipasang di beberapa masjid di sini. Oke, terima kasih. Tanggal 8 Oktober Maulid Nabi ya. Waktu 8 Oktober itu bertepatan dengan Maulid Nabi, sehingga tempatnya di Masjid Sudarmiah Rais UNS yang kampus 2-nya UNS, gitu ya. Nanti masjid yang minta untuk pamfletnya bisa ke MC ya, Pak Agus, untuk mengambil pamflet tersebut sehingga bisa didapat di masjid-masjid atau di tempat-tempat sekolah yang akan menghadirinya, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar pemirsa yang akan buat dulu. Yang pertama, ini acaranya subuh gabungan remaja-remaji, pemuda-pemuda, pemuda-pemudi se-Solo Raya. Saya cerita sedikit setengah menit belakang Pak. Dulu kita di awal tahun 2002 menyelenggarakan subuh gabungan remaja loh. Tolong catatkan Bapak Ibu sekalian, remaja. Sampai panitianya bubar, saat ini gak jadi. Yang kedua, kita menyelenggarakan dengan mengundang 300 masjid. 300 masjid. Ternyata yang datang cuma 47 orang remajanya. Ya, tanggal 5 bulan Juni 2022 kita selenggarakan subuh gabungan remaja Solo Raya. Kita targetkan 1000 orang. Kita siapkan nasi bungkus atau makan untuk 1000 orang. Kita terkejut ternyata yang hadir 1300 orang. Untuk besok di Masjid Haja Sudarmiah di Pabelan yang ada di UNS 2, insya Allah kita pasang target 10.000 remaja se-Solo Raya untuk hadir. Siap mendoakan? Siap hadir, yang bisa hadir? Takbir! Bapak Ibu sekalian, di penghujung akhir karena PKI-nya serius bangkit, kita tidak punya kemampuan kecuali berserah kepada Allah. Doa silahul mukminin, doa mukul ibadah. Doa itu berubah takdir. Jadi kepada semua anak-anak sekalian, ayo untuk yang anak-anak jangan ada yang tidur dan ngobrol. Duduknya yang bagus, Mas. Duduknya yang rapi, kita mau berdoa. Duduknya yang rapi, kita mau berdoa. Ayo kita menghadap Allah, kita berdoa. Kalau masih dibuat rapi, berarti kamu di PKI. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa azilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afwan wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, pada malam ini kita berkumpul membahas satu situasi yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan mungkin akan terjadi. Kami mohon perlindungan padamu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Jauhkan kami dari rasa takut terhadap musuh-musuh yang menginginkan kehancuran agama ini. Kami mohon tolong padamu ya Allah. Allahumma albi baina qulubina wa asqi zaka baina wa ahdina subul salam min az-zulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, malam ini kami sampaikan doa kepadamu. Semoga umat Islam Indonesia di seluruh Nusantara maupun kaum muslimin di berbagai belahan dunia berada dalam hidayah-Mu, ampunanmu dan pertolonganmu ya Allah Rabbul Alamin. Kami mohon ampun padamu ya Allah atas beberapa hal yang mungkin kami tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Maka dengan adanya hikmah pertemuan malam ini, kami mencoba untuk semakin mengokohkan hubungan dengan ya Allah. Cinta kami padamu ya Allah, cinta kami kepada Rasul-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika, bi nuri samsika abadan abada, kama nawatal arda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon tolong saudara kami di Palestina, saudara kami di India, bumi India, saudara kami di Rohingya, saudara kami di Myanmar, saudara kami di Pataniala, saudara kami di Moro, dan seluruh belahan dunia Islam. Kami mohon agar umat Islam Kau tolong ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, agar mereka tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, baik akhlakul karimahnya, dan senantiasa menjadi orang-orang yang berkhidmat untuk Islam dan umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semua jamaah yang hadir siap lawan PKI. Siap lawan PKI. Takbir. 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 Sekali layar berkembang panas seluruh Islam. Kita pantang mencari musuh-musuh datang tanpa tidak hindari. Kita harus hadapi mereka karena jihadlah yang bisa melawan musuh-musuh yang jahat pada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.